keamanan, aksi teror juga menyisakan derita bagi korban dan juga keluarganya yang tidak bersalah. Jaringan teror mana saja yang bermain di Indonesia? Masih banyak karena sel-selnya ini terus berkembang dan dari hari ke hari bahkan sampai dengan kemarin terjadi. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Vega Adelia, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Andi Nurul Adillah, Prodi Akuntansi Syariah. Nur Syahida, Prodi PIAUD. Darmawati, Prodi Pendidikan Agama Islam. Rifka Nur Musyafira, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Terorisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Dalam kata lain, terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Alasan munculnya terorisme. Jika dipahami secara jernih, kejahatan terorisme merupakan hasil dari akomodasi beberapa faktor. Bukan hanya berasal dari faktor psikologi, tetapi juga berasal dari faktor ekonomi, politik, dan agama. Kejahatan terorisme terjadi di Indonesia karena adanya suatu paham yang dianut oleh seseorang atau kelompok yang menyatakan bahwa jika melakukan kekerasan atau pembunuhan diperbolehkan, sehingga pelaku tidak akan ragu atau merasa bersalah jika melakukan kekerasan ataupun pembunuhan. Dan juga kejahatan terorisme ini bisa terjadi karena adanya suatu kelompok yang tidak merasa puas terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau aparat negara. Tujuan terorisme yang pertama merusak, mengganggu, dan mempermalukan pemerintah, militer, dan aparat keamanan lainnya. Yang kedua, memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga dan mengamankan rakyatnya. Yang ketiga, merusak tempat-tempat yang dikenal, baik itu sarana atau bangunan yang dikenal sebagai penghasil ekonomi atau simbol ekonomi yang ada di dalam suatu negara. Apa yang membuat terorisme disangkut pautkan dengan Islam? Nah, sebelum kita membahas mengenai hal tersebut, kita harus mengetahui dulu perbedaan antara Islam dengan teroris. Nah, Islam dan teroris merupakan dua kata yang berlawanan, yang tidak dapat disamakan. Mengapa? Karena Islam menuntut kepada kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan saling mengasihi antara umat beragama. Nah, Islam adalah asal kata dari Arab yang terdiri dari 3 konsonan, yaitu S, L, dan M, yang berarti kedamaian atau salam, ketenangan atau kebaikan. Dengan kata lain, Islam mampu memberikan ketenangan jiwa, kebaikan, serta keselamatan dari balasan Allah Subhanahu wa taala di akhir kelak nanti. Nah, setelah kita mengetahui apa itu Islam, kita beralih kepada apa itu teroris itu sendiri. Terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman yang dapat merugikan negara, bahkan masyarakat itu sendiri, dan sudah terencana atau bermotivasi politik yang dilakukan terhadap orang-orang yang tak bersenjata atau penduduk sipil, bahkan masyarakat itu sendiri yang tidak mengenal atau tidak memiliki masalah dengan teroris itu sendiri. Nah, Islam dan terorisme merupakan dua kata yang sangat jauh berbeda. Mengapa? Karena Islam sangat menghargai yang namanya nyawa manusia. Nah, Islam merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada manusia. Ya, mungkin teman-teman sekalian telah mengetahui bahwa di dalam Al-Qur'an pada surah kelima ayat 32 telah ditegaskan bahwa barang siapa yang menghilangkan nyawa seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwa dia telah menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Nah, dari sinilah kita mengetahui bahwa mengapa aksi teror di Asia maupun di Indonesia menganggap bahwa dirinya
ialah beragama Islam atau rela berjihad untuk membela agama Islam, bahwa telah kita ketahui bahwa Islam sendiri tak mengenal yang namanya aksi teroris. Nah, disitulah kita memahami bahwa semua itu hanyalah rekayasa yang dimana mereka bertujuan untuk memecah belahkan agama Islam, agama yang penuh dengan kedamaian, agama yang tak mengenal yang namanya kekerasan, bahkan tindak biadab yang mereka lakukan seperti saat sekarang ini. Nah, setelah kita mengetahui apa yang membuat terorisme disangkut pautkan dengan Islam, kemudian kita masukkan ke dalam pembahasan radikalisme. Apa itu radikalisme? Radikalisme yaitu suatu paham atau aliran yang dimana dia menginginkan perubahan sosial dan politik secara kekerasan. Nah, mungkin teman-teman sekalian berpikiran mengapa radikalisme ini disangkut pautkan dengan terorisme? Karena pada dasarnya paham radikal ini menginginkan berbagai cara agar keinginannya bisa tercapai, termasuk dengan meneror orang-orang yang tak sepaham dan tidak seajaran dengan pemikiran mereka sendiri. Nah, paham radikalisme ini dan terorisme merupakan bukan dari paham ajaran Islam. Mengapa? Karena dia sendiri merupakan musuh pertama dari Islam. Nah, kelompok tersebut sebagai perpanjangan Khawarij yang dimana ia pertama keluar dari ajaran Islam karena sikapnya yang ingin mengkafirkan kaum muslim lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai faktor-faktor munculnya terorisme. Ada 3 faktor. Yang pertama, faktor ekonomi, yang kedua, faktor sosial, dan yang ketiga, faktor ideologi. Faktor ekonomi menjadi alasan munculnya terorisme karena adanya pengaruh kemiskinan yang ada di dalam masyarakat, sehingga membuat masyarakat dapat melakukan kekerasan dan mengarah ke tindakan terorisme. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial ini terjadi karena adanya rasa ketidakadilan di dalam masyarakat sehingga menganggap pemerintah tidak dapat mensejahterakan rakyatnya dan dapat melakukan kekerasan. Dan yang ketiga, faktor ideologi. Faktor ideologi ini meyakinkan seseorang yakin terhadap perbuatan yang mereka lakukan berdasarkan apa yang telah disepakati oleh setiap kelompok sesuai dengan visi misi dan ideologinya. Bentuk tindakan terorisme. Bentuk atau taktik teror yang sering digunakan oleh para terorisme yang terjadi saat ini diantaranya itu pengeboman. Pengeboman adalah bentuk atau taktik yang paling umum dan sering digunakan oleh kelompok terorisme dan merupakan aksi yang paling populer karena mempunyai nilai mengagetkan dan memakan korban yang banyak. Kasus terorisme dengan aksi pengeboman yang pernah terjadi yaitu bom gereja serentak pada tahun 2000, bom Bali pertama di kawasan diskotik klub Jalan Legian Kuta, bom Katedral Makassar yaitu tempat ibadah pada tahun 2021. Kedua, pembunuhan. Pembunuhan adalah bentuk taktik teroris yang tertua dan masih digunakan hingga saat ini. Model pembunuhan yang sering digunakan oleh para teroris yaitu pembunuhan terdiri atas misi, merupakan tindakan serangan terhadap target atau sasaran yang dituju, baik pembunuhan terhadap sasaran aparat pemerintah, usaha, politisi, dan aparat keamanan. Adapun kasus terorisme dengan aksi pembunuhan yang pernah terjadi yaitu pembunuhan polisi Jenderal Sumarsono. 3. Pembajakan. Pembajakan adalah perebutan kekuasaan dengan sistem paksa atau merampas barang hak milik orang lain. Pembajakan yang dilakukan oleh kelompok terorisme yaitu pembajakan komersil dan umumnya terjadi pada pesawat Garuda TKGNJ Woyla GA206 rute Jakarta, Palembang, Medan dengan menuntut balasan uang tunai sebesar 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 21 miliar lebih uang Indonesia. 4. Penculikan dan penyanderaan. Definisi penculikan dan penyanderaan tidak sama, tapi beda-beda tipis. Aksi penculikan yang pernah terjadi yaitu kelompok gerilya Abu Sayyaf di Filipina. Penghadangan lebih ditujukan untuk menculik personal, baik dalam kasus gerakan Aceh Merdeka
mahasiswa yang menahan si peneliti Lawrence pada tahun 1996 dengan menuntut sejumlah uang tunai dan materi. Dan yang terakhir yaitu perampokan. Perampokan adalah bentuk atau taktik yang digunakan oleh para terorisme untuk mencari pesongan dana dalam membiayai operasionalnya. Adapun kasus terorisme dengan aksi perampokan yang pernah terjadi yaitu perampokan toko emas Elita Indah